Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian online daring dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di belahan buminya Allah manapun kita berpijak saat ini, ternyata dipertemukan oleh Allah dalam kecanggihan teknologi yang sering disebut dengan online atau daring atau streaming, ya. Alhamdulillah ini semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Bu Kaji Nur sedang di dalam kendaraan. Jadi dimanapun alhamdulillah kita bisa tersambung dan bisa saling berbagi pada hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya tidak melupakan kita selalu membahas tujuan utama kita selalu membahas cita-cita panjang kita, cita-cita besar kita, yaitu bahagia di akhirat. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, selamat pagi. Saya nggak tahu ada di mana saja, pokoknya di seluruh buminya Allah, terutama juga saudara-saudaraku yang ada di Hong Kong, yang saat ini juga sudah berkumpul menyimak. Selamat pagi semuanya. Juga selamat pagi yang ada di tanah air Indonesia Raya Merdeka. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Ini kelihatannya mudah diomong, tapi kalau tidak ada kesungguhan niat di dalam diri kita untuk mempraktekannya, maka hanya tinggal slogan, hanya tinggal kata mutiara, ya. Hanya tinggal kalimat-kalimat yang tidak bisa kita rasakan manfaat. Oleh karenanya di awal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, para pensyiar Baitullah, para pensyiar ekonomi umat, mitra-mitra Armina Reka Perdana, mitra-mitra Armina Daily semuanya, calon-calon tamu Allah dalam ibadah umroh yang akan datang maupun calon-calon tamu Allah dalam ibadah haji yang akan datang, semuanya kita harus bertekad, benar-benar harus bertekad dengan niat yang kuat bahwa kita harus mengisi hari-hari kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di situ, Bapak Ibu. Seberat apapun kondisi kita, Bapak Ibu, seberat apapun keadaan kita, selama kita masih bisa mensyukuri nikmat Allah, maka tidak akan terasa berat. Disitulah justru kita menarik pertolongan-pertolongan yang sudah disiapkan oleh Allah. Itulah kita menarik rezeki-rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah. Dengan rasa syukur, membuka pintu rezeki kita sendiri. Dengan rasa syukur, membuka pintu pertolongan Allah bagi kita. Nah, itulah maka pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya bersyukur. Lahir dan batin. Ya. Lahiriahnya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Batinnya juga sama. Kalau mulutnya bisa mengucapkan seperti itu, batinnya juga, pikirannya juga, sehingga wajah kita selalu berseri-seri, wajah kita selalu gembira, wajah kita selalu memancarkan cahaya yang positif, tidak cemberut, tidak sedih, tidak galau. Jadi wajah-wajah yang penuh optimisme, ya, wajah-wajah yang penuh sangka baik kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ya, kita sama-sama menyadari bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah
kehilangan sosok yang sangat luar biasa, yang menginspirasi kita, yang menjadi sumber inspirasi dalam bisnis, juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beliau Bapak Juli Irmayanto almarhum. Memang kita sangat kehilangan Bapak Ibu. Berarti kita masih normal. Kalau kita nggak merasa kehilangan, kita sudah mati rasa. Perlu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Ya. Jadi kalau rasa kehilangan itu masih kita rasakan hingga saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka sekali lagi itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan bahkan mungkin kesedihan-kesedihan masih kita rasakan hingga saat ini. Kenangan-kenangan ketika bersama beliau. Nah, jangankan yang pernah berinteraksi dekat dengan beliau ya. Kadang-kadang yang belum pernah ketemu saja, hanya melihat di tayangan online, atau mungkin hanya membaca buku-buku beliau, kemudian melihat rekaman ketika beliau menyampaikan. Saya pernah satu kamar dengan beliau waktu di Makassar. Kita ngobrol di kamar, pernah satu mobil ya, banyaklah kenangan-kenangan bersama beliau. Beliau sering memberikan hadiah kepada saya. Jadi saya jadi berpikir kayaknya setiap beliau melihat muka saya itu kayaknya selalu pengen ngasih sesuatu ya. Jadi ketika beliau melihat saya itu selalu pengen memberi sesuatu. Walaupun mungkin ya nggak ada diada-adakan. Pernah suatu ketika bertemu dengan saya, langsung beliau mau ngasih sesuatu, apa nih ya? Dibuka dompetnya, mungkin beliau belum ngambil uang di ATM. Jadi nggak ada uang rupiahnya. Terus ada uang-uang asing, uang asingnya lupa dari mana itu, dari Singapura atau dari London waktu itu ya. Nah, itu diberikan kepada saya. Saya sih tidak melihat nilainya, tapi begitu perhatiannya beliau kepada ulama ya. Begitu menghargai beliau kepada ulama. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, suatu saat juga saya memberi hadiah kepada beliau. Waktu itu di depan Masjid Nabawi, pintu nomor 21, ya. Saya belikan parfum di situ, parfum aroma Raudhah kalau nggak salah ya. Saya belikan parfum di situ, saya hadiahkan pada beliau. Jadi banyak kenangan. Alhamdulillah, bukan hanya beliau, juga Ibu Inggris sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau beliau tidak ada, saya hanya ketemu dengan Ibu Inggris, sama tuh ya, Bu Inggris. Mungkin saat ini menyaksikan, luar biasa Ibu ya. Lalu ingin memberi sesuatu. Saya pernah nginep ya di rumah Ibu, saya pernah nginep bersama keluarga, bersama anak-anak saya. Waktu itu Pak Juli nggak ada ya, di Jakarta kalau nggak salah. Itu dijamu luar biasa oleh Ibu Inggris. Ya, Masya Allah. Semoga Allah membalas dengan balasan yang setimpal, rezeki yang berlimpah, sehat, kuat, panjang umur yang barokah ya Ibu bersama keluarga. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang berbahagia, menurut saya, yang sekarang ini sebenarnya harus kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Kalau beliau itu sudah purna, sudah selesai, sudah lulus. Beliau disaksikan oleh semua sahabat, teman, kerabat, ahli famili, handai tolan, dan bahkan semua yang kenal beliau, menyaksikan beliau adalah
orang yang baik, dan bahkan bukan hanya baik, tapi luar biasa. Artinya apa? Beliau sudah sukses, Bapak Ibu. Sukses yang sebenarnya, menjalani kehidupan ini dengan baik, memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat manusia, hidupnya didedikasikan untuk umat, untuk berbagi, untuk mengajak kepada semuanya supaya sama-sama sukses di dunia. Nah, kalau saya bilang sudah pensiun. Tinggal menikmati amal jariah dari ilmu-ilmu yang disampaikan, dari tauladan-tauladan baik yang beliau berikan. Ketika saat ini kita mengikuti tauladan-tauladan yang baik itu, ketika saat ini kita mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan, kemudian akhirnya membawa maslahah, membawa manfaat bagi banyak umat. Nah, beliau ikut dapat pahalanya. Apalagi ketika beliau mengumrohkan banyak orang-orang yang tidak mampu. Ya, ada Pak Pinto, ada Pak Sabar, ada lagi Pak dari Surabaya itu. Nah, dan banyak lagi. Dan doa-doa dari orang-orang yang pernah ditolong, orang-orang yang pernah diumrohkan, yang pernah dibantu, itu terus mengalir kepada beliau. Jadi sekarang beliau luar biasa, tinggal enak-enakan di kuburan, ya. Di alam sana sudah tinggal santai, rekening masuk terus, ya, rekening pahala masuk terus. Ya. Sudah nggak ngapa-ngapain, beliau sudah nggak perlu keliling Indonesia lagi, ya, nggak perlu memimpin acara-acara lagi, hanya tinggal istirahat, tenang, tapi pahalanya terus ting tong ya, dari doa dari sana, doa dari sana, doa dari sana. Jariah dari ilmu yang ini, jariah dari yang diberangkatkan umroh, jariah dari yang disodakohkan ke masjid, jariah dari yang disodakohkan ke anak yatim, ya. Jariah dari kendaraan yang diserahkan untuk syiar, jariah dari aset yang diserahkan untuk kelancaran syiar dan sebagainya. Ngalir Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang justru yang harus kita pikirkan adalah diri kita. Bagaimana diri kita ini? Belum lulus. Apa yang sudah kita lakukan? Hal-hal manfaat apa, hal-hal positif apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, yang sudah kita berikan kepada keluarga kita. Bagaimana kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi PR kita, Bapak Ibu. Kalau untuk beliau tinggal kita doakan, sudah aman dengan amal ibadah yang sudah beliau kerjakan di masa beliau masih hidup. Aman sudah. Nah kita nggak tahu Bapak Ibu. Itulah makanya kafa bil maut itu. Nabi cukup kematian itu bahwa kita kelak akan seperti itu. Kita kelak juga akan mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh beliau, Bapak Juli Irmaya. Antri kita semua, Bapak Ibu. Nggak tahu kapan waktunya, kapan saatnya. Nah, semasa Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita inilah, mari kita perbanyak amal ibadah kita. Baik amal ibadah kita yang hablum minallah, kita perbaiki. Juga amal ibadah kita yang hablum minanas. Ibadah ritual kita dengan Allah, ibadah pribadi kita dengan Allah, kita perbaiki. Sholat kita, ya Bapak Ibu sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kerjanya, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Pura-pura ya, ini udah kebangetan kalau saya tinggalkan sholat. Jangan lalaikan waktu sholat. Maksudnya begini, sholat zuhur di waktu asar, misalnya, sholat asar di waktu maghrib, nah, sholat subuh di waktu
duha. Nah, ini kayak begini bikin hidup nggak berkah Bapak Ibu. Ya. Nanti berat urusannya di akhirat. Ini kita bereskan dulu sholat kita. Sholat tepat pada waktunya. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kesibukan apapun, waktunya sholat, sholat dahulukan. Ini perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kemudian tambah sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Ya kalau ba'diyahnya belum bisa, qobliyahnya dulu lah paling enggak. Awali sholat wajib dengan qobliyah 2 rakaat. Kemudian duha Bapak Ibu, rutinkan minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa 4, syukur bisa 12 rakaat. Tapi jangan berpikir yang berat dulu. Minimal dulu rutinkan 2, kalau 2 sudah rutin naikkan ke 4 rakaat. Tahajud kita, coba Bapak Ibu. Di saat orang-orang tidur, jam 3 malam, jam 3 pagi, jam setengah 3. Kita terbangun, kita ambil air wudhu, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi. Kita menangis, bersujud kepada Allah. Kita curhatkan semua masalah-masalah kita kepada Allah. Allah mendengarkan Bapak Ibu. Allah dekat pada saat itu. Beliau mengatakan, Anal Malik, aku ini raja. Setiap malam Bapak Ibu. Setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kalau sekarang kan di Jakarta itu subuhnya jam 4:05. Berarti sepertiga malam yang terakhir itu bisa mulai dari jam 2. Jam 2 itu sudah mulai masuk. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini, turun ke langit yang di atas kita ini. Lalu Allah mengatakan, Anal Malik. Aku adalah raja, aku adalah. Ya. Siapa yang berdoa, aku beri. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampunan, aku ampuni. Itu setiap malam, Bapak Ibu. Kalau kata orang Jawa, Allah wis ngajangi ombo, ayo silahkan. Tapi kadang-kadang banyak yang menyambutnya dengan terlelap di balik selimutnya. Nah, ini kita lakukan hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki. Ibadah ritual kita. Kemudian kewajiban-kewajiban kita yang lain. Setiap kali mendapatkan rezeki, sisihkan untuk infak, untuk sodako. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan itu ada hak-haknya orang lain di situ. Ada haknya anak yatim, fakir, miskin, duafa, dan untuk amal jariah. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Programkan Bapak Ibu. Di program ditulis kalau khawatir lupa. Apa yang harus saya lakukan ini setiap hari dalam ibadah ritual saya. Sehari semalam, 24 jam. Minimal baca Quran 3 ayat. Turun minimal 3 ayat. Syukur bisa lebih. Kemudian Bapak Ibu, apalagi zikir kita perbaiki. Kita banyak zikir kita, baca istighfar, Asmaul Husna, baca sholawat. Jadi ini yang dulu pernah saya katakan dalam beberapa waktu yang lalu, saya juga di forum ini, bahwa kita mengejar yang punya rezeki, Bapak Ibu. Kita mengejar yang punya rezeki. Jadi ketika Siti Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, ya, karena waktu itu belum jadi nabi ya. Ketika Siti Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Allah makin menjauhkan Yusuf dari Siti Zulaikha. Tapi kemudian Siti Zulaikha sadar dan akhirnya bukan mengejar Yusuf, bukan mengejar cintanya Yusuf, tapi mengejar cintanya Allah. Maka Yusuf pun didekatkan kembali oleh Allah dan akhirnya menikah dengan Siti Zulaikha. Ketika kita ingin rezeki, jangan dikejar rezekinya. Akan semakin pergi, semakin jauh rezeki itu. Akan dijauhkan oleh Allah. Tapi kejarlah yang punya rezeki. Kejarlah pemilik rezeki itu. Bagaimana cara mengejar pemilik rezeki? Dengan mendekatkan diri kepadanya. Yang tadi sudah saya uraikan. Ibadah ritual diperbaiki, Bapak Ibu. Jauhi yang haram-haram, walaupun itu kecil. Jauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang membuat murkanya Allah. Cintai sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kemudian juga perbaiki hablum minan nas kita.
hubungan kita sesama manusia, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan siap binatang, dengan ayam, dengan kucing, dengan apalagi kambing, pokoknya dengan semua makhluk Allah kita perbaiki. Dengan binatang saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzolimi, apalagi sesama manusia. Itu Bapak Ibu. Ini yang tidak bisa disepelekan. Apalagi kita sering berinteraksi dalam bisnis, dalam bermitra, ya, dalam berhubungan apa saja, ya, di dalam keluarga juga ada komunikasi, interaksi antara pasangan dengan anak, anak dengan orang tua, tetangga, mitra, sahabat, teman. Kalau bisa jangan ada masalah. Ketika ada masalah segera selesaikan. Allah tidak mau mengampuni dosanya orang yang punya masalah dengan sesama manusia sebelum dia minta maaf dan diselesaikan dengan sesama manusia. Hablum minannasnya kita perbaiki, ibadah sosialnya kita perbaiki. Jangan dendam, jangan mudah membenci, jangan mudah suudzon, sangka jelek dengan, jangan mencari kesalahan atau kejelekan saudara kita, sahabat kita, teman kita. Diganti dengan memaafkan, ya, meridhoi, bersedia untuk damai, apalagi mendoakan yang baik, menolong mereka. Nah, ini yang jadi PR kita sekarang, Bapak Ibu. Supaya pada saat nanti kita mengalami sesuatu peristiwa seperti yang dialami oleh almarhum Pak Juli, kita mati kasarannya, kita meninggal dunia, kita sudah membawa bekal yang cukup. Hubungan kita dengan Allah kita jalin dengan baik, kecintaan kita kepada Rasulullah kita wujudkan dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dengan akhlak-akhlak mulia, sehingga dengan modal akhlak yang mulia, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dengan akhlak yang mulia, hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas kita semakin baik. Sudah Bapak Ibu. Tinggal perbanyak sedekah, perbanyak amal jariah, perbanyak sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Di sewaktu-waktu kita menyusul Pak Juli, kita meninggal dunia, amal jariah yang datang mengalir, doa-doa dari orang-orang yang dulu pernah kita tolong. Ini PR kita sekarang Bapak Ibu. Nah, jangan berlarut-larut, ya bersedih kepada yang sudah pergi, tapi sekarang pikirkan diri kita. Apakah kita sudah siap nanti ketika sewaktu-waktu malaikat maut datang menjemput kita, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang berbahagia, Pak Juli walaupun wafat ya, di usia yang ke-56, tapi sejatinya beliau adalah panjang umur. Karena panjang umur itu tidak semerta, tidak selalu, tidak serta-merta jumlah usianya banyak, 100 tahun misalnya, atau 90 tahun. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ketika orang sudah meninggal dunia, tapi masih tetap dikenang sepanjang masa, berarti panjang umur. Tetap ada di dalam hati semua orang. Ya. Ketika orang sudah meninggal dunia, tapi doa-doa dari orang lain masih terus diberikan untuk almarhum, itu berarti panjang umur. Secara fisik sudah tidak ada, tetapi ya, masih hidup kenangannya, ilmunya, dan masih terus didoakan oleh banyak orang. Ini namanya panjang umur. Sepanjang hidupnya penuh dengan kebarokahan-kebarokahan, penuh dengan amal soli, penuh dengan kebaikan-kebaikan, kemudian setelah wafat, didoakan banyak orang, dikenang kebaikannya oleh banyak orang, ini namanya panjang umur. Sebaliknya, walaupun usianya 80 tahun, 90 tahun, sampai 100 tahun, tapi kalau sepanjang hidupnya tidak diisi dengan memperbaiki hubungan tadi antara kita dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minallah dan hablum minannasnya tidak baik, walaupun secara hitungan itu panjang umurnya, tapi sebenarnya umurnya nggak panjang, pendek umurnya itu. Apalagi begitu meninggal sudah nggak ada yang doakan,
tidak ada yang mengenang kebaikannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ini PR kita. Bagaimana kita bisa panjang umur. Nggak usah mengharap aku akan berbuat sesuatu supaya nanti ketika aku mati banyak yang mendoakan, supaya nanti ketika aku mati banyak yang bisa dikenang dari diriku. Nggak usah. Kita ikhlas saja, ikhlas melakukan yang terbaik, bisa yang terbaik lillahi ta'ala, ikhlas mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah lillahi ta'ala. Jadilah yang terbaik untuk Allah, bukan untuk penilaian manusia. Bukan untuk penilaian manusia, ingat. Kalau kita hidup ini hanya cari penilaian manusia, itu tidak apa namanya? Tidak lain adalah bahasa kasarnya apa, pencitraan. Kalau hidup kita hanya selalu pencitraan, setiap hari pencitraan, hanya mencari penilaian di mata manusia, mencari penilaian di mata makhluk, maka penilaian dari Allah akan hilang, kita nggak dapatkan. Rugi Bapak Ibu, rugi. Besok di akhirat, kita hanya dipameri pahala oleh Allah. Nih, aku pameri saja, dulu kamu di dunia juga hanya pamer kepada orang. Sekarang, kamu kan nggak mengharapkan pahalaku, toh? Kamu hanya mengharapkan penilaian orang. Kamu hanya mengharapkan pujian orang. Kamu hanya mengharapkan sanjungan orang. Dan itu semua sudah kamu dapatkan. Kamu terkenal orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang tokoh masyarakat, dikenal banyak orang. Tujuanmu itu toh sudah kamu dapatkan, ya sudah. Kamu tidak berhak mendapatkan pahala dari itu. Wah, rugi banget Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus cari penilaian dari Allah. Segala yang kita lakukan. Bapak Ibu berdagang, Bapak Ibu bisnis, Bapak Ibu jualan, lillahi ta'ala. Ya, dagang yang baik, jualan yang baik. Supaya Allah ridho. Kalau Allah mau gerakkan semua hati orang senang kepada kita, itu mudah Bapak Ibu, gampang. Itu. Tapi nggak perlu kita cari, biarlah Allah yang ngurus, itu bukan urusan kita. Ya, supaya apa? Hati kita bersih. Kita punya qalbun salim. Di mana-mana kita tenang, nyaman, nggak gelisah dengan caci maki orang, tidak galau dengan celaan-celaan dari orang lain, dan tidak merasa tersanjung dan terbang tinggi ketika dipuji, disanjung oleh orang lain. Biasa. Hanya hidup ini hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apalagi wa bisnisi, wa jualani, wa dagangi, semua pokoknya. Lillahi ta'ala. Lillahi Rabbil alamin. Hanya semata-mata untuk Allah SWT. Kalau kita bisa begitu Bapak Ibu, insya Allah perkara-perkara kita, urusan-urusan duniawi kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang dipenuhi hati kita dengan kekayaan. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidak dikatakan kaya itu dari banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati, kaya hati. Hati ini bahagia, tenang, dipenuhi dengan kecukupan oleh Allah. Karena kita selalu mendahulukan urusan-urusan Allah. Segala yang kita lakukan selalu kita niatkan karena Allah. Yang lain ngikut Bapak Ibu. Dunia ini akan ngikut. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah menuju ke arah situ. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, mari kita ikhlaskan hati untuk mendoakan almarhum Bapak Yudi Irmayanto yang betul-betul telah menjadi sosok menginspirasi bagi kita semua. Beliau sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Hanya pindah alam, bukan tamat riwayat. Bedanya manusia dengan hewan itu Bapak Ibu. Kalau hewan atau binatang mati, tamat riwayat.
Tapi kalau kita, manusia ini mati, bukan tamat riwayatnya. Kita hanya pindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah itu kita nggak mati, Bapak Ibu. Hanya disuruh tidur oleh Allah. Ketika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, ya, kita diperintahkan tidur. 6 solihat, tidurlah yang nikmat sambil menunggu datangnya kiamat. Loh, dipersilahkan oleh Allah. Tidurlah yang nikmat. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Apa saja pertanyaan kubur, Bapak Ibu? Nggak usah dihafalkan, apalagi Bapak Ibu bikin contekan, jawaban-jawaban atas pertanyaan kubur, kemudian contekannya ditulis di kertas kecil, terus pesan ke anak cucunya, nak, nanti kalau Bapak mati, kalau Ibu mati, tolong contekan ini selipkan ke kain kafan Ibu, ke kain kafan Bapak. Nanti kalau bingung jawab pertanyaan malaikat, tinggal buka contekannya. Nggak usah. Juga nggak usah pesan kepada siapapun yang hidup. Nah, nanti kalau Bapak mati, kalau Ibu mati, sebelum diuruk dengan tanah, tolong ya nak ya, bacakan dulu apa itu pertanyaan kubur, berikut kunci jawabannya, supaya Bapak Ibu ingat. Nggak usah Bapak Ibu. Karena apa? Kita itu kalau iman kita benar, hati kita kolbun salim, iman kita lurus, otomatis nanti bisa menjawab. Karena yang menjawab bukan lisan, bukan pikiran kita, tapi yang menjawab hati yang beriman. Senajan dihafalne, walaupun dihafalkan sampai ngelotok di luar kepala, ya, bahkan di waktu dikubur, dipendem itu, disertakan rekamannya, pertanyaan kubur dan jawabannya. No. Setelah itu sebelum diuruk masih diajari oleh Pak Mudin, ya, gimana nanti kalau pakai pertanyaan kubur jawabannya seperti apa, dibacakan lagi. Tapi kalau hatinya tidak beriman, hatinya jauh dengan Allah, tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Nah, jadi itu pentingnya tadi saya katakan, hablum minallah, hablum minas kita perbaiki. Supaya apa? Di alam kuburnya kita selamat. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur dengan baik, dengan lancar. Terus Allah kasih kenikmatan tidur di dalam kuburan sambil nunggu kiamat. Nah, ketika kiamat nanti kita dibangunkan oleh Allah, masuk situasi kiamat yang mengerikan. Matahari di atas kepala sejengkal, banjir keringat. Semua orang berenang di keringat karena ya keringatnya bercucuran sampai banjir sedada, sampai seleher. Tapi orang-orang yang kolbun salim, yang hatinya dipenuhi dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, yang sehari-harinya disibukkan dengan ibadah, berbuat baik kepada orang lain. Ketika hari kiamat akan bersama Nabi Muhammad SAW minum segarnya air telaga Kautsar, mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian hari kiamat prosesnya selesai, dan pada saat itu hisapan, kita dihisap oleh Allah, diadili oleh Allah. Datang Nabi Muhammad memberikan syafaat, ya Allah, dia umatku, dia mencintaiku, dia senang dengan sunnah-sunnahku, ya Allah. Dia menjauhi segala yang aku benci, dia menjauhi segala yang aku larang. Berikan syafaat kepadanya, dapat syafaat Rasulullah. Karena manfaat dari sepanjang hidup ini kita mencintai Rasulullah dengan segala sunnah-sunnah beliau. Termasuk cara berdagang kita mengikuti sunnah beliau. Kalau kita mendapatkan syafaat. Datang lagi Al-Quran, ya Allah, Al-Quran berupa wujud seorang laki-laki datang kepada Allah. Ya Allah, aku Al-Quran, beri syafaat kepada dia, ya Allah. Karena dulu sewaktu hidup, matanya selalu terjaga karena membaca aku. Dia kurang tidur, kurang istirahat, ya Allah. Karena apa? Karena mengkaji diriku. Al-Quran ikut memberikan syafaat. Di saat-saat pengadilan Allah yang mengerikan, orang dak-dikduk, sebab kalau salah, dinyatakan salah, amal ibadah kita kurang, lempar ke dalam neraka. Tapi saat itu ada pengacara-pengacara datang membela kita. Rasulullah datang memberi syafaat kepada kita. Karena kita cinta kepada beliau. Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Karena semasa hidup kita cinta dengan Al-Quran. Kita senang membaca Al-Quran, senang mengkaji Al-Quran. Datang pula anak kita yang solih memberi syafaat kepada kita. Ya Allah, orang tuaku, ya Allah. Dia mendidik aku, dia
telah mengajari aku banyak hal-hal yang positif. Sehingga aku jadi sekarang seperti ini. Beri syafaat pada orang tuaku, ya Allah. Dapat lagi. Nah, bahagia. Semua itu dengan amalan-amalan ketika kita hidup di dunia ini. Setelah selesai pengadilan di akhirat, saatnya kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga Allah perintahkan kita yang senang baca Quran, bacalah Al-Quran. Setiap ayat yang kamu baca, naik 1 derajat surgamu. Kamu baca lagi, naik lagi derajat surga. Masya Allah. Itu Bapak Ibu. Yang jauh harus kita persiapkan. Jangan sampai lengah, jangan sampai itu terlewat. Karena hanya sibuk dengan mengejar kesuksesan dan kebahagiaan dunia, lupa akhirat. Itu yang penting Bapak Ibu. Nah, padahal kalau kita ngerti rahasianya, itu gampang sekali. Kalau kita fokus ngejar akhirat, ikhtiar dunianya ya oke secara maksimal, tapi niat-niat kita selalu niat akhirat. Loh, dunianya itu dicukupkan oleh Allah. Dicukupkan oleh Allah. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang berpakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat. Banyak orang-orang yang istananya megah, rumahnya mewah di dunia, tapi terlantar di akhirat. Banyak orang-orang yang kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibat melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kehidupan. Tidak akan pernah mati. Setelah kita terlahir ke dunia, kita tidak akan pernah mati, Bapak Ibu. Hanya pindah alam. Dari alam dunia, ke alam barzah, ke alam kiamat, sampai ke alam akhirat. Yang di sana benar-benar kita tidak pernah lagi pindah alam. Dan hidup yang hakiki, yang kekal abadi selama-lamanya. Itu yang harus kita pikirkan. Saya pernah gambarkan seperti orang yang kontrak kerja di luar negeri. Bapak, Ibu, Saudaraku, teman-teman yang ada di Hong Kong, ya, pasti tidak punya keinginan akan tetap tinggal di Hong Kong, betul nggak? Ya, pasti punya keinginan pulang ke tanah air, karena hidup di tanah air itulah kehidupan yang lebih lama nanti daripada di luar negeri. Ketika Bapak Ibu punya uang banyak di Hong Kong, ya, ketika Bapak Ibu punya penghasilan banyak di Hong Kong, bukan untuk bangun rumah di sana, tapi bangun rumah di kampung. Supaya apa? Setiap saat kontraknya habis, pulang ke kampung halaman, punya aset yang bisa dinikmati. Itulah kehidupan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita di dunia ini hanya memikirkan dunia, tidak memikirkan apakah nanti ketika aku pulang ke akhirat, aku sudah punya aset yang bisa aku nikmati. Tidak pernah difikirkan. Rugi, Bapak Ibu. Sama halnya Bapak Ibu kontrak di Hong Kong, bangun rumah di sana, beli mobil di sana, kontraknya habis, pulang. Ditinggal semua di Hong Kong dan di tanah air, tidak punya apa-apa. Nyesel. Ya kalau nyesel di dunia masih bisa diperbaiki. Kalau nyeselnya di akhirat, pulang ke akhirat nggak punya apa-apa. Sudah nggak bisa diulang lagi, menyesal selama-lamanya. Getun salawas-lawasi orang nonte. Nah, itulah Bapak Ibu. Maka bismillah ya. Kita yang masih hidup ini, tugas kita adalah ayo kita perbaiki diri kita. Supaya sewaktu-waktu nanti kita menyusul beliau. Ajal datang menjemput. Kita dalam keadaan siap. Bapak Ibu Saudaraku, baiklah mari kita sejenak meluangkan waktu dengan penuh keikhlasan, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membacakan beberapa ayat, ya, mendoakan beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga membawa amal solih, menjadi ladang pahala bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وعلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadrati almarhum Bapak Juli Irmayanto wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا متين، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير،
Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha mendengar doa-doa hamba-Mu ya Allah. Engkau yang menatap segala gerak langkah hamba-Mu ya Allah. Engkau yang maha menatap terhadap hamba-hamba-Mu yang banyak dosa ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha mengetahui betapa hamba-Mu ini masih belum bisa menjalankan kewajiban yang sesungguhnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Saudara kami, bapak kami, guru kami, mentor kami, telah Engkau panggil menghadap kepadamu ya Allah. Dalam keadaan baik, dalam keadaan beramal solih, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Rabb, bimbing kami ya Allah, agar setiap gerak dan langkah kami membuahkan amal ibadah. Bimbing kami ya Allah, agar setiap gerak dan langkah kami selalu membawa manfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan orang-orang terdekat kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha tahu sampai kapan sisa umur kami, ya Allah. Mungkin di antara kami yang hadir saat ini, masih berpuluh-puluh tahun lagi Engkau berikan kesempatan hidup. Mungkin di antara kami hanya tinggal beberapa bulan lagi, ya Allah. Mungkin di antara kami hanya tinggal beberapa hari lagi meninggalkan dunia ini. Dan boleh jadi, ya Allah, pertemuan ini pertemuan yang terakhir kali bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukan kematian yang kami takutkan, tetapi kehidupan sesudah mati nanti, ya Allah. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, selama Kau berikan kesempatan kami hidup di dunia ini, selama Kau berikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara dunia ini dan melihat hangatnya matahari, ya Allah, bimbing kami, ya Allah, agar selalu beramal solih, agar selalu dapat memperbaiki hubungan kami denganmu, ya Allah, dan bisa memperbaiki hubungan kami dengan sesama makhlukmu. Jadikan kami hamba-Mu yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dunia hingga akhirat nanti, ya Allah. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah, lindungi kami dari segala kerusakan. Ya Allah, lindungi kami dari segala kehancuran, dari segala balak, bencana, musibah. Khususnya musibah dalam agama kami, ya Allah. Jangan Kau kembalikan kami menjadi orang-orang yang tidak beriman. Jangan Kau kumpulkan kami dengan orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya Allah. Jaga dan lindungi diri kami. Jaga dan lindungi iman kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbing kami, ya Allah. Agar kami menemukan hidayah-Mu.
di dalam kehidupan kami. Tanpa bimbingan-Mu, kami tidak bisa mendapatkan hidayah-Mu, ya Allah. Kisah-kisah Nabi terdahulu, walau suaminya seorang Nabi, tetapi istrinya tidak Kau berikan hidayah, akhirnya tidak mau beriman kepadamu. Seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, putra Nabi Nuh, ayah Nabi Ibrahim. Mereka orang-orang yang dekat dengan Rasul, tapi Engkau tidak berikan hidayah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang jauh dari Rasul, yang jauh dari Nabi-Mu, ya Allah. Tetapi jika Engkau berikan hidayah kepada kami menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, ya Allah, bukalah pintu dan hati kami, bisa menerima hidayah yang kami temukan. Kemudian kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari hingga husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Almarhum Bapak Juli Irmayanto telah banyak memberikan ilmu-ilmunya kepada kami, ya Allah. Engkau Maha tahu balasan apa yang pantas Kau berikan kepada beliau. Kami tidak berhak memutuskan dan memohon kepadamu, ya Allah. Karena hanya Engkau yang faham, hanya Engkau yang Maha tahu balasan yang pantas Kau berikan kepada beliau dengan segala amal baiknya, dengan segala ilmu-ilmunya, dengan segala perjuangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah sebaik-baik zat yang memberikan balasan kepada hamba-Mu. Engkaulah sebaik-baik zat yang memberikan balasan kepada setiap kebaikan hamba-Mu, ya Allah. Engkau tidak akan pernah menganiaya sedikit pun terhadap hamba-hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Teman-teman kami seperjuangan, sahabat-sahabat kami seperjuangan hingga saat ini, yang masih gigih, ya Allah, dalam memperjuangkan Baitullah, dalam memperjuangkan ekonomi umat, ya Allah. Saudaraku yang ada di mana saja di atas bumi Engkau, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Dari segala kerusakan, dari segala musibah, bala, bencana, ya Allah. Lindungi keluarga yang mereka tinggalkan, ya Allah. Dari segala musibah, bala, bencana. Jadikan keluarga-keluarga mereka, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak mereka, putra-putri mereka menjadi anak yang solih-solihat. Yang cakep-cakep parasnya, cakep pula akhlaknya. Yang kuat ilmunya, kuat pula imannya. Yang berhasil dunianya, berhasil pula akhiratnya. Yang sehat jasmaninya, sehat pula rohaninya, ya Allah. Yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tuanya kelak di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saudara-saudara kami, para pensiar Baitullah, para mitra-mitra Armina Daily. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kesehatan semua, ya Allah, kekuatan panjang umur yang barokah. Lindungi dan jauhkan dari segala penyakit. Dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya, ya Allah. Bimbing kehidupan kami, kehidupan mereka semua, para mitra Armina Group, ya Allah. Sehingga memiliki kehidupan yang sejahtera, bahagia, di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbing kami agar memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Bimbing kami, ya Allah, agar memiliki akhlak mulia seperti Rasulullah. Bimbing kami, ya Allah, agar memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saudara-saudara kami, para pensiar Baitullah, para mitra-mitra Armina Daily khususnya yang hadir pada kesempatan live ini, ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa pergi ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Beberapa saudara kami baru saja pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi ini. Kami mendengar, kami menyaksikan keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kami di tanah suci ini, ya Allah. Ya Rahman, semua ini adalah kuasa-Mu. Ketika mereka sampai di tanah suci dan hanya bisa sekali melaksanakan ibadah umrah selama di Mekah kurang lebih 10 hari, 11 hari, ya Allah. Hanya Kau izinkan sekali melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Selebihnya mereka hanya dikarantina di dalam kamar. Ya Allah, ini semua karena kuasa-Mu, ya Allah. Karena kehendak-Mu, ya Allah. Kehendak-Mu bisa terjadi apapun yang Kau kehendaki. Jika Engkau membalik kejadian ini, membalik semuanya menjadi mudah, Engkau kembalikan keadaan seperti zaman dahulu ketika normal sebelum COVID, ya Allah, itu adalah maha kuasa-Mu juga.
Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Allah, kembalikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam keadaan normal seperti dulu ya Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah milikmu ya Allah. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik hambamu, tapi milikmu ya Allah. Jika kau izinkan siapapun bisa sampai ke sana ya Allah. Berapapun umurnya, apapun latar belakangnya, bagaimanapun kondisi ekonominya, jika engkau izinkan ya Allah, mereka semua akan bisa sampai ke tanah suci. Kami semua rindu ya Allah, ingin bersama-sama sujud di depan Ka'bah-Mu, ingin kembali tawaf mengelilingi Ka'bah-Mu, ingin bersa'i ya Allah, sambil menyanjung dan menyebut namamu, sambil minum air zam-zam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rindu dengan Rasulullah. Izinkan kami semuanya bisa datang ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam dan salawat langsung di depan makam beliau ya Allah di kota Madinah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semua ini tanpa kuasa-Mu tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, izinkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kembali dibanjiri oleh hamba-hamba yang merindukan-Mu, merindukan ampunan-Mu dan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan Kau batasi lagi. Seperti sekarang ini Kau kembalikan seperti dahulu ya Allah. Kami beribadah bersama-sama, meramaikan masjid-Mu, meramaikan Masjid Nabawi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Kau matikan kami semua yang hadir di sini sebelum pergi haji, ya Allah. Sebelum Kau izinkan kami melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Jangan Kau ambil kami semua yang ada di sini, yang hadir di sini khususnya, ya Allah. Jangan Kau matikan sebelum bisa menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima, ya Allah, melaksanakan ibadah haji. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma baligna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajjal mabrur warzuqna al-hajjal mabrur warzuqna al-hajjal mabrur. Wardu'ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna al-auda ila Makkah wal Madinah wassalamah wal barakah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga persaudaraan kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari setan-setan baik yang berwujud jin maupun manusia yang berniat untuk memecah belah kami. Rukunkan kami ya Allah. Alminareka Group, jadikanlah perusahaan yang bermanfaat dunia akhirat bagi kami semuanya dan bagi sebanyak-banyaknya hamba-hambamu yang ada di muka bumi ini ya Allah. Semua yang ada di balik Alminareka Group, semuanya yang terlibat ya Allah. Berikanlah kesehatan, kekuatan, panjang umur yang barokah, rezeki yang berlimpah-limpah ya Allah. Selamat dunia akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal taubatana wajib da'watana wa tsabbit hujjatana innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya mujibas sa'ilin ya fa'alul lima yurid ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, terakhir dari saya menutup acara ini, kita hidup di dunia ini bagaikan para petani yang Allah siapkan ladangnya, yaitu bumi yang luas. Ketika kita mau susah payah menanam, maka kelak di akhirat kita akan panen. Tapi ketika di dunia ini kita hanya santai-santai, kita hanya memikirkan kehidupan dunia, di saat orang-orang petani-petani yang lain menanam, tapi kita tidak mau menanam, maka kelak tidak akan ada yang kita panen di akhirat. Dan lebih jelek lagi ketika saat ini kita menanam bibit-bibit yang jelek, benih-benih yang jelek, maka di akhirat nanti juga akan panen buah-buah yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari jadi petani yang baik di muka bumi ini. Tanam yang baik, tanam yang positif, tanam yang manfaat, kerja giat, semangat, ikhtiar maksimal, hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita sama-sama menikmati panen di akhirat, menjadi penghuni surga kekal abadi selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, apabila ada kekurangan, kesilapan, kata yang salah, yang pernah berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga dalam pergaulan, mungkin pernah bergaul dengan saya offline maupun online, ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Tetap jaga kesehatan, sukses bersama, bahagia bersama di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.